Pemaparan saya ini adalah merupakan legal opini saya. Jadi bisa salah dan juga bisa benar. Jika ada salahnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa saya. Tetapi jika ada benarnya, itu semata karena rahmatnya Allah kepada kita semua. Inilah kanal pembagian waris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-Fatihu lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haq bil haq wal hadi ila syiratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadri wa miqdarihil azim. Sahabat sekalian, selamat bertemu kembali. Semoga panjenengan semua dalam keadaan sehat dan bisa mengikuti video saya yang berikut ini. Setelah kemarin kita membahas tentang 3 kelompok ahli waris yang dibedakan menurut cara pembagiannya, maka ini ada azas kaidah pembagian waris yang sangat penting yang harus kita semua pahami, yaitu tentang prinsip hijab mahjub atau terhalangnya seorang ahli waris untuk mendapatkan bagian harta waris, atau terhalangnya seseorang yang sebetulnya dia itu merupakan ahli waris, tapi karena masih ada ahli waris yang lebih dekat derajatnya, maka dia menjadi terhalang atau terhijab atau terdinding misalnya dengan ahli waris yang lebih dekat talian kekerabatannya itu tadi. Prinsip ijab mahjub ini sangat mutlak harus dipahami dan diterapkan bagi seseorang yang akan melaksanakan pembagian waris. Lalu bagaimana prinsip ijab mahjub di dalam kompilasi hukum Islam dan jurisprudensi? Yang pertama, anak laki-laki maupun anak perempuan serta keturunannya menghijab saudara. Saudara ini yang dimaksud adalah saudara kandung atau saudara seayah saja atau saudara seibu, dan keturunannya paman dan bibi dari pihak ayah dan ibu serta keturunannya. Jadi jelas karena anak ini posisinya anak laki-laki ini adalah asobah, maka dia akan menghijab ahli waris yang talian darahnya lebih jauh, yaitu anak laki-laki maupun anak perempuan serta keturunannya, berarti cucu-cucunya itu menghijab saudara dan keturunannya, paman dan bibi dari pihak ayah dan dari pihak ibu dan keturunannya. Artinya begini, satu contoh, seorang meninggal dunia atau disebut pewaris itu memiliki beberapa ahli waris. Yang pertama, dia memiliki anak. Terus kemudian dia memiliki seorang janda. Dia memiliki ayah, tapi dia juga memiliki saudara kandung. Nah, maka yang berhak mendapatkan bagian harta warisan dari pewaris hanyalah janda, yaitu mendapatkan 1/8, ayah mendapatkan 1/6, dan anak laki-laki tadi adalah asobah, menghabiskan sisa harta setelah diambil oleh janda dan ayah. Sedangkan saudara ini tidak mendapatkan bagian harta waris. Inilah yang disebut prinsip hijab mahjub. Jadi saudara ini terhalang tidak mendapatkan bagian waris karena adanya si anak ini.
Sahabat sekalian, selanjutnya prinsip ijab mahjub ini juga berlaku untuk ayah. Ayah menghijab saudara dan keturunannya, kakek dan nenek yang melahirkannya, serta paman atau bibi pihak ayah dan keturunannya. Jadi hampir sama dengan anak ayah ini bisa menjadi penghalang bagi saudara si pewaris untuk mendapatkan bagian harta warisan. Jadi selama masih ada ayah, maka saudara dan keturunannya itu tidak mendapatkan bagian harta. Sebab ayah dalam posisi tertentu ini juga bisa menjadi asobah seperti anak laki-laki. Selanjutnya, hijab mahjub ini juga berlaku bagi ibu. Ibu ini menghijab kakek dan nenek yang melahirkannya, serta paman atau bibi pihak ibu dan keturunannya. Jadi jelas ibu itu menghijab kakek dan nenek yang melahirkannya. Jadi selama masih ada ibu, maka kakek dan neneknya ini juga tidak berhak mendapatkan bagian. Ini konsepnya hampir sama kalau diterapkan ke bawah. Jadi selama masih ada anak, maka cucu dan keturunannya itu tidak berhak mendapatkan bagian. Ini ke atasnya berlaku untuk ibu dan ayah, prinsip ijab mahjub ini. Sahabat sekalian, selanjutnya yang keempat adalah saudara. Saudara ini baik sekandung, seayah maupun seibu dan keturunannya menghijab paman dan bibi dari pihak ayah dan ibu serta keturunannya. Sama, jika masih ada saudara, maka pamannya itu tidak berhak mendapat bagian harta waris. Walaupun paman ini juga sebetulnya dikaji dari sisi unsurnya yang dapat ditetapkan sebagai ahli waris, paman ini sebagai ahli waris, tetapi karena prinsip hijab mahjub, maka paman tidak mendapatkan bagian harta waris selama ada saudara. Jadi misalkan ada seorang pewaris yang meninggal, dia memiliki saudara, maka paman atau saudaranya ayah atau saudaranya ibu, dia tidak berhak mendapatkan bagian harta. Jadi saudara ini menghijab paman. Begitu para sahabat sekalian, sedikit yang bisa saya sampaikan di video kali ini, tetapi ini merupakan satu hal yang sangat penting, yang sangat prinsip untuk difahami sekali lagi di dalam melaksanakan pembagian harta waris sesuai dengan hukum faraid, hukum Islam, kompilasi hukum Islam di Indonesia. Semua yang saya paparkan ini adalah merupakan hukum positif yang berlaku saat ini. Jadi seandainya ada sengketa, panjenengan semua mengalami sengketa, maka yang diberlakukan di pengadilan agama adalah apa-apa yang kami sampaikan sejak awal dan sampai dengan saat ini. Jadi kalau misalnya ada seorang ustadz yang menyatakan bahwa contoh tadi ahli waris pengganti itu tidak ada karena pewarisnya meninggal lebih dulu dari karena orang tuanya meninggal lebih dulu dari pewaris, maka itu akan ditolak oleh hakim di pengadilan agama. Karena di dalam praktek sehari-hari pengadilan agama itu memakai hukum terapan, materialnya adalah kompilasi hukum Islam yang berdasarkan Al-Quran, hadis, ijtihad, dan jurisprudensi. Sedangkan hal-hal termasuk jurisprudensi itu biasanya tidak dibahas, tidak dikaji oleh para ustadz, sehingga
Mungkin apa yang panjenengan terima penjelasan-penjelasan dari para ustadz mungkin ada perbedaannya dengan apa yang saya sampaikan. Dan apa yang saya sampaikan ini, saya ulangi sekali lagi, ini merupakan praktek yang terjadi, hukum yang berlaku saat ini di Indonesia bagi pewaris beragama Islam, yaitu penerapan kompilasi hukum Islam yang berdasarkan Al-Quran, hadis, ijtihad, dan jurisprudensi. Saya kira begitu. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.